Ya, kita akan bikin tutorial sekaligus tester untuk sebelum pengiriman ya. Biasanya kita tes supaya kalau terjadi masalah, ini adalah bukti bahwa sebelum dikirim ada videonya. Yang pertama bagian ini kita dulu review dulu singkat. Nah, di sini ada antennya. Coba kita kasih anten satu. Ini ada transceiver untuk tele lag-nya. Lubangnya ada lubangnya. Coba nanti kita pasang. Terus yang di atas ini adalah USB 3.0. Ini kalau mau dimatikan tinggal tekan kayak gini, ada on off nya. Ini USB 3 ya, USB 3. Lalu yang bawahnya adalah HDMI out. Ini HDMI out 1, 2, 3, 4 yang bisa dihubungkan ke proyektor, ke TV atau kemanapun yang ada butuh device HDMI bisa tancap ke 4 ini. Dan nggak pengaruh ya satu dan yang lainnya karena udah digital. Lalu di bawah ini teman-teman silahkan dilihat, ini SDI 1, 2, 3, 4. SD ini bukan AV ya, bukan analog ya, tapi udah digital. Dia support di 1080, 720 juga support, maksimal di Full HD. Audio in out ini sama inputnya, jadi ini hanya passive splitter, jadi bisa dipakai dua-duanya, yang ini atau yang ini, atau yang satunya nanti lari ke input recording lain juga bisa, atau masuk di kamera, biasanya kamera tengah untuk recording pick upan, yang satu masuk ke, jadi yang satu out, yang satu in ya. Dan potensio ada potensio in menuju ke Vmix. Nah, coba ini kita masukkan ya, kita masukkan anten dari transceivernya. Ini dilengkapi oleh tele lag, ada 4 tele lag. Ini sudah ada hotsu-nya teman-teman, sudah ada hotsu-nya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan coba. Yang sana belum antenanya. Terus di belakang ada kipas. Ini untuk keluar ya, kipas keluar. Di sini pas di belakangnya ini ada mainboard, ada prosesor sama mainboardnya di bawah. Mainboard VGA di bawah, jadi ini pas untuk mengeluarkan udara. Yang sebelah sini ini adalah kipas untuk mengeluarkan udara dari PSU, power supply-nya di sebelah pojok kiri, jadi mengoptimalkan supaya suhu terjaga dengan stabil. Di mixer Vmix ini menggunakan LCD Lenovo 18,5 in ya. Dan dilengkapi dengan keyboard yang sudah kita kita tempel, ada solatipnya di bawahnya, jadi nggak koncak ya. Terus ada handle-nya di sini satu, handle-nya cukup kuat karena di dalamnya ada lapis aluminium juga untuk supaya tidak mudah rusak ya. Dan nanti kita kasih juga kabel ini untuk coba audionya. Ini nanti kita coba audionya masuk ke switch ke Vmix, lalu inputnya kita coba masuk di handphone ya. Oh, yang diperlukan teman-teman ketika kita narik keyboard ini mungkin sudah mentok di sini, tapi ini sebenarnya tidak. Ini ada kuncinya, jadi tinggal ini sudah mentok, ini tinggal narik lagi. Nah kayak gini sudah dia terkunci, jadi nggak bisa dorong, kecuali kita angkat ininya dulu, angkat terus kita masukkan. Nah ini masuk lagi, kita tarik, kita angkat, nah kita kunci. Dan keyboardnya ini sudah kita
default shortcutnya untuk keyboard Femic dengan tombol A, S, D, E, F, yang previewnya Q, W, E, R dan seterusnya. Kita coba ya. Untuk sekaligus kita coba input videonya satu-satu secara manual dan tally like-nya secara manual. Walaupun nanti kita akan bikin otomatis ya, tinggal klik aja. Tapi kita bikin manual dulu. Ini sudah terinstall Femic 23. Kita buka Femic ini. Versi 23.0.068. Keluarnya kayak gini. Agak sedikit backlight mungkin ya teman-teman ini. Ini saya pakai kamera handphone. Nah, kayak gini. Oke, kita input satu-satu dulu. Caranya klik add input. Mohon maaf kalau agak kurang nyaman lihatnya karena saya pakai handphone, pakai satu tangan. Add input. Pilih di kamera. Input kameranya kita pakai SDA 1. Kita bikin Full HD ya, 1980 25p. Ini tergantung teman-teman. Kalau saya seleranya sih ya, kalau ngikutin saya tidak Full HD biasanya. Saya sukanya HD karena kebutuhan ke konsumen itu masih HD. Kenapa kok Full HD? Nggak Full HD karena Full HD itu filenya terlalu besar, untuk konsumen saya kurang. Jadi kalau flash disk biasanya kita ngasihnya 16 GB untuk satu acara dan tidak begitu mengurangi hasil ya. Yang paling penting kalau kita menggunakan HD misalkan, walaupun ini support Full HD ya, kita misalkan resolusi HD 720 tapi frame rate-nya kita bikin 50 biar padat. Kita pilih OK. Kita bikin seterusnya ya. Yang kedua saya bikin HD aja 720, frame rate-nya 50. OK. Dan seterusnya sampai 3. Ini yang dibikin 720, 50, lalu yang satunya lagi. Ini ada setting lanjutannya teman-teman. Ini versi saya ya, tergantung versi teman-teman yang lain silakan. Ini. Biasanya kalau kita transisi kayak gini, misalnya ASD ini ya, ini nomor ASD yang ini ya, ASD F, teman-teman kalau main game biasanya kayak gitu. Nah, ini audionya lihat dia akan loncat-loncat gini. Nah, kalau audio kayak gini sebenarnya audio kan tidak dari kamera, nanti audionya dari input audio lagi ya. Nah, sambil menyiapkan ini coba audionya Pak John nanti ditancap. Nah, ini ada kabel. Ini ditancap di inputnya itu, oke kayak gitu. Terus nanti masukkan handphone ya, sambil tekan oke, sambil masukkan handphone, sambil nunggu audio inputnya karena ini belum ada audio yang masuk. Nah, kita klik di sini teman-teman, sekaligus kita mengaktifkan tally like-nya. Klik di sini, klik di general dulu ya, general dulu. Automatic mix audio kita hilangkan biar ketika transisi pindah audionya ya nggak pakai audio, nggak pindah-pindah. Ini kita hilangkan audio pertama. Yang kedua, tally like-nya kita hidupkan. Komportnya kalau di sini settingannya di COM 6, nah, di 6, dan ini sudah otomatis di dalamnya ya tertanam COM 6 nomor 1 tally like nomornya, dan kita close. Berikutnya juga nomor 2, pertama general, kita hilangkan automatic audionya, lalu di tally like-nya kita pilih port 6 nomor 2. Juga sama kayak ini nomor 3, ini COM 6, ini nomor 3, generalnya audionya hilang. Dan yang terakhir, coba ini handphonenya dinyalakan audionya, ini automatic audionya, terus tally like-nya ini nomor 6, nomor 6. Sorry kebalik, tally like-nya nomor 4. Coba nomor ini sudah benar nggak? Nomor 3 ya sudah. Jadi tally like sudah connect semua, sama ketika kita pilih general ini audionya ndak nyala sesuai dengan klipnya. Kita tinggal tekan aja ini tally like yang ditempelkan di kamera. Ini ciri-cirinya kalau baterai habis ini ya agak lemot. Kalau lemot baterainya habis. Nomor 1 ini merah ya, ini HP saya agak oranye ya. Nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
ya. Kalau satunya kayak gini, kalau sub mainnya previewnya W, misalnya nomor 2, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita coba previewnya nomor 2, 3, 4 yang hijau. Oke, ini sudah nyala, audionya sudah. Nah, headphone-nya coba dipakai, nggak apa-apa, silahkan dipakai inputnya. Nah, audionya ini jangan dihidupkan, jadi audio semua, jadi input videonya kosong tanpa audio. Oke, berikutnya adalah audio. Gambar sudah kita dapatkan input 1, 2, 3, 4. Nanti bisa cek juga dengan kamera. Ini kamera yang dibeli oleh satu paket ini ya. Ini adalah kamera MC1500, keluarnya bisa FHD. Nah, sudah dimodif, keluarnya adalah SDA ini. Jadi tanpa apa-apa, baterainya ngikut baterai bawaan kamera. Jadi sangat simpel sekali, anti ribet teman-teman. Nah, kita ngomong ke audio dulu. Kita lanjut ke audio. Audio kita add input, lalu audio input. Ini di sini ada audio input. Klik di sini. Nah, di audio device-nya kita pilih line in, bukan mic in ya, line in Reatek R Audio karena ini miliknya mainboard-nya. Setelah itu pilih OK. Nah, setelah itu muncul ini grafik audionya di sini sudah connect karena di sini sudah diinputkan sama YouTube ya. Ini masuk, nanti kita kasih kabelnya ini ya bawaan. Ini masuk ke sini. Nah, sumber suaranya di sini, inputnya, gainnya di sini. Coba kalau kita lihat, kita putar paling 0, gainnya yang ini ya, grafiknya ini ya. Ini 0, artinya sudah bagus. Kita tanggal kita naikkan. Ini mentokan ya. Mentokan segini. Ini sudah mentok nih, sudah mentok. Untuk headphone-nya di belakang, di bawahnya ini ada lubang headphone. Ini sudah mentok. Kalau misalkan memang audionya ini sudah mentok juga nggak ini input? Belum ya? Oh, kalau misalkan sudah mentok dan kurang keras, teman-teman bisa disetting lagi di audio mixer ini, audio mixer. Lalu di master ini, master audio, atau bisa di input juga, terserah. Ini ada SDI. Nah, inputnya ini bisa diklik di setting sini. Nah, di volume gainnya ini kita tambahin, bisa ditambahin, terlalu keras ya Jan ya. Nah, misalkan sampai kalau musik kan memang benar-benar sampai merahnya segini lah misalkan. Nah, di close. Nah, ini udah kencang banget ini dia. Nah, bersih dan kencang. Kalau misalkan terlalu kencang, teman-teman sudah di setting tadi ya untuk penyampaian limit maksimalnya tadi. Ini tinggal muter di sini, enaknya di sini. Kita puter sesuai dengan yang kita inginkan misalnya. Nah, segini udah oke banget nih ya. Nah, kayak gini sudah enak banget ini. Nah, kita simpen teman-teman ini. Kalau kayak gini projectnya ini kita simpen, kita save, kita buat apa? Oke aja ya. Ini kita tumbuk lagi. Oke, kita simpen. Oke, kita simpen. Jadi kita sudah punya simpenan ini. Sekaligus mungkin untuk recordingnya ya kita setting sekalian. Recordingnya kita pilih, misalkan kita bikin MP4 karena komputer ini 2 tera ya, mungkin ini ada volume D sama E, kita bikin satu untuk recording ya. Mungkin di sini kita bikin folder recorder rec ya, ini sini kita save misalkan ya. Kayak tadi saya nyimpennya juga tak bikin yang frame rate-nya tak bikin yang gede sekalian, 50p, size-nya 720 ya HD. Yang di bawah ini ada pilihan, ini audio bitrate-nya biarin, terus kita pilih lagi yang ini ya. Ini adalah nyimpen berapa menit untuk satu videonya. Jadi ini misalnya kita ini videonya akan lonjoran itu utuh satu file ya. Tapi kalau saya nggak suka, biasanya kalau titik aman saya bikin 20 menit ngerekod, mati record otomatis per 20 menit supaya backup datanya nggak hilang gitu. Ya tergantung ya teman-teman, terserah selera ini. Kalau saya 20 atau bikin 60 sekalian satu DVD misalkan boleh. Kalau saya bikin 20, udah oke. Kita pilih oke. Udah kita tekan record ya. Sekalian kita tekan record. Sekaligus ngecek ininya ya, kinerjanya
Vmic-nya baru 2%. Ini sangat optimal. Pakai Core i3 generasi 10. Udah, ini kerekod ini otomatis kayak gini. Misalnya kita stop kayak gini, dia akan otomatis nyimpan di rack sini tadi. Nah ini, karena belum ada input videonya, keluarnya kayak gini aja. Audionya denger ya? Ya. Oke, simbolnya kayak gitu. Udah kita save, kita misalnya kita close, kita close. Coba kita panggil melalui shortcutnya. Oke, tadi di sini bisa ndak otomatis? Pilih ini. Buka. Nah, otomatis sudah ya. Jadi sudah ke setting semua dari audio, dari tally lag, nyala semua otomatis. Jadi kerja yang simpel ya kayak gini. Sudah custom semuanya, nggak harus kita colok satu-satu, nggak harus kita setting talinya lagi. Ya udah tuh kayak gini. Ini mempermudah kerja. Mungkin teman-teman yang ngeliat basic, yang belum tahu tentang Vmic, pengen belajar secara sederhananya, ya buatlah custom yang tidak mempersulit, hanya tinggal bawa, tancap, kerja. Oke, kita akan coba ininya dulu ya, kameranya, karena kameranya akan kita kirim juga. Ini kita punya 3 custom kayak gini, MC, tapi udah kita rubah ke SDA. Ini untuk low budget, harganya murah. Ini kita jual 6 juta. Jadi dibanding kita beli kamera sekarang kayak NX dan lain-lain itu sekarang sudah nggak ada loh ya. Sudah ibaratnya stoknya sudah nggak ada di Indonesia. Teman-teman ya manfaatkan barang yang cukup ya. Dan hasilnya pun nggak begitu jelek. Ini bagus untuk backup beberapa teman pakai kayak gitu. Yang penting kita bisa memaksimalkan alat yang sederhana jadi luar biasa. Oke, kita coba ini pakai baterai dulu. Ini lagi dicek baterainya. Kita akan coba di kamera 1, 2, 3 sekaligus ngecek daripada inputnya SDA ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi sempat kita matikan supaya ketika mati bisa ndak langsung connect ke yang kita simpen tadi. Ini tadi oke ya. Di sini langsung kita klik di sini. 23.0.068. Ya masih connect kayak tadi ya, masih connect. Sekarang kita punya video, audio kita biarin. Audio kita biarin, ini ada audionya. Kita biarin audionya di bawah ya. Di audio in. Kita biarin audionya. Kita biarin audionya ini. Tapi kita coba input pakai audio di sini. Jadi kabel SDA, mana SDA-nya? Coba ditancap, John. Nah, kita punya rekaman video dari kamera itu. Ini SDA-nya kita tancap, bahwa kabel SDA ini dalamnya ada 2 ya, inner sama ground. Tapi dia bisa mentransmisikan gambar dan audio jadi satu. Sangat luar biasa karena ini digital. Artinya ini kalau nggak salah ya digital, terus nanti dirubah lagi ke video audio gitu ya. Nah, di sini ada jacknya. Kita coba satu-satu dulu sebelum masuk ke audio. Kita coba satu. Nah, ini input 1. Kalau SDI itu enak banget ya, menancapkannya juga enak dan ada kuncinya. Di sini ada soketnya, jadi ketarik-tarik cukup aman. Ini nomor 1, terus nomor 2. Coba ditekan nomor 2. Nah, nomor 2. Terus lanjut ke nomor 3 sudah. Terus selanjutnya nomor 4. Jadi kayak ada kuncinya kayak gini loh teman-teman. Tinggal masukkan kayak gini. Coba lagi. Nah, ini terus dikunci gini. Jadi ini kan ditarik-tarik nggak masalah. Ini nomor 4. Nah, sekarang kita inginkan audionya itu di di nomor 4. Nah, tinggal klik di sini aja. Jadi kan ibaratnya gini loh, ini kamera 1, 2, 3 kan nggak ada audionya. Ini ada audionya, ada frekuensi audionya di sini. Tinggal kalau mau masukkan ke mastering di sini, tinggal klik aja di sini, audio. Nah, ini sudah otomatis audionya sudah masuk. Jadi ibaratnya setiap kamera itu punya ruang audio masing-masing dalam Vmic. Tergantung mixernya tergantung ini ya, kameranya harus ada mic-nya juga ya. Dia punya potensi untuk masukkan semua audio. Kalau tidak, ya kita close saja ini, walaupun ada frekuensi kayak gini tetap nggak masuk. Tetap masuknya di audio in yang kita mau pakai.
Tapi biasanya sepak bola, kalau kita main di sepak bola, recordingnya biasanya ada recording dari audio in dari mixer, juga recording dari lapangan langsung suaranya ya, dengan cara ketika kamera yang dituju itu ya kita klik di audionya gini atau diatur di sini. Nah, di sini juga ada pengaturannya. Misalkan audionya paling kenceng, terus suara dari kamera atau dari penontonnya kita pelanin di SDE nomor 4 ini ya. Kita turunin gini juga bisa. Jadi supaya suara masuk semua antara mixer dan kamera di lapangan juga bisa. Ini enaknya VMic kayak gitu. Nah, di soket belakang ini tidak ada soket RJ45. Nanti kita kasih RJ45 itu USB. Jadi USB interface ini bisa dipakai semuanya, ini enak. Nah, gitu aja mungkin teman-teman reviewnya. Ini sekaligus tes buat yang beli, kita kirim hari ini, packing kayu dan asuransi ya biar aman. Dan ini nanti anten-anten kita copot semua teman-teman. Ini kita copot semua, termasuk teli-telinya kita copot semua nanti. Yang kita kasih nanti ada kabel audio, nyoba ini untuk di handphone, nanti bisa diperpanjang sendiri. Nanti terus ada keyboard kita kasih. Kalau yang ini adalah tele leg-nya. Kenapa ditaruh di atas? Supaya dia lebih luas, karena sistem dari tele leg akan maksimal ketika left offset-nya terpenuhi ya, jadi tidak ada halangan. Oke. Dan jangan lupa ketika pakai mixer kayak gini, ini sudah ada groundnya. Gunakanlah kabel isi 3. Mana kabelnya? Oh, powernya di sana. Gunakanlah kabel isi 3 supaya grounding, supaya bagus stabil di listriknya. Dan body ini body kena ground. Jadi kalau teman-teman misalkan kaget dengan listrik, pakailah sendal. Agak gering-gering dikit ini karena kita masukkan di ground. Sebenarnya bisa nggak di-stromkan? Bisa, cuman kan ya eman-eman ada body sebesar ini. Kita gunakan untuk groundnya sekalian supaya stabil. Dan kameranya juga kita kirim satu aja. Kalau satu ini puas nanti kita kirim lagi katanya gitu. Oke, teman-teman yang mau bikin silahkan, modelnya kayak gini, mau ngikutin boleh. Kalau nggak mau ribet ya langsung pesan ke kita.